Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Azkaira Safia. Saya kelas 3 Abu Bakar. Sekarang di sekolah di SD Iti Adora. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Teman-teman yang disayangi Allah, tahu tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke dunia ini. Tugas utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ada satu hadis pendek yang keren sekali untuk kita hafalkan dan amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin", artinya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, gimana sih cara bergaul dengan akhlak yang baik di sekolah? 1. Murah senyum. Kalau ketemu guru dan teman, jangan cemberut. Senyum itu ibadah loh. 2. Bicara dengan sopan. Tidak boleh mengejek atau memanggil teman dengan sebutan buruk. 3. Suka menolong. Kalau ada teman yang jatuh atau butuh bantuan, yuk kita bantu. Ingat, manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ada kisah-kisah yang paling terkenal mengenai akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berjumpa dengan sesama manusia, yaitu kisah pengemis Yahudi yang buta. Kisah ini sangat menyentuh dan sering dijadikan pelajaran bagi kita. Kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta. Di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis Yahudi buta. Setiap kali ada orang yang mendekatinya, dia selalu berteriak, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhi olehnya." Meskipun dihina setiap hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru melakukan hal yang luar biasa. 1. Sabar dan lemah lembut. Setiap pagi, Rasulullah Shallallahu Wasallam mendatangi pengemis itu tanpa berkata sepatah kata pun. Beliau membawa makanan dan menyuapi dengan penuh kelembutan. 2. Tetap memberi meskipun dihina. Sambil menyuapi makan oleh tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengemis itu terus saja mengejek-ngejek nama Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya dengan sabar, tanpa pernah membalas ataupun marah. 3. Rahasia terbuka. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tugas yang menyuapi pengemis itu diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun saat Abu Bakar menyuapi pengemis itu marah dan berkata, "Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku." 4. Kelembutan yang tak tergantikan. Abu Bakar menangis dan menjelaskan bahwa orang yang biasa menyuapinya dengan lembut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selama ini ia hina. Akhir cerita, mendengar hal itu, pengemis Yahudi tersebut nangis terseduh-seduh. Ia merasa sangat malu karena menghina orang yang justru paling baik kepadanya. Akhirnya ia pun masuk Islam karena tersentuh keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah cerita untuk kita semua adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita diajarkan untuk tetap tersenyum dan membantu orang lain meskipun tetap menyukainya. Akhlak lebih kuat daripada kata-kata.
orang bisa berubah menjadi baik, bukan karena kita marahi, tapi karena kita melihat contoh perbuatan baik kita. Kenapa kita harus punya akhlak baik? Karena di akhir kiamat nanti, amalan yang paling berat di timbangan adalah akhlak yang mulia. Jadi, kalau kita mau timbangan pahalanya berat dan masuk surga bareng-bareng, yuk kita mulai dari sekarang. Mulai hari ini, siap jadi anak yang sopan, siap jadi anak yang sayang teman. Insya Allah, siap. Sekian ceramah singkat dari saya. Kalau ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salahnya, itu dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.